macam pertanyaan-pertanyaan. Sahabat TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Oktafril kembali hadir menjumpai Anda dalam program Dialog Ketak Sumbar. Pemirsa, sebuah ledakan yang juga cukup menggegerkan Sumatera Barat terjadi beberapa waktu lalu di sebuah madrasah yang ada di Kota Padang ini. Pemirsa, kita akan membahas apa sebenarnya motif dari pelaku melakukan hal tersebut, apakah sejauh ini mengganggu aktivitas proses belajar mengajar di MAN 3 Kota Padang ini, dan seperti apa langkah konkret pencegahan ke depannya agar tidak terjadi di sekolah-sekolah lain. Pemirsa, inilah Dialog Ketak Sumbar. Kita bahas malam hari ini tentang geger siswa MAN 3 Padang, ledakan bom rakitan. Pemirsa, kami hadirkan malam hari ini langsung Kepala Madrasah MAN 3 Kota Padang, Ibu Marliza. Assalamualaikum, Bu Marliza. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu Kemat? Alhamdulillah. Terima kasih telah hadir pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, pemirsa, saya kenalkan juga Kepala Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dari Sumatera Barat, Bapak Adil Mubarak. Assalamualaikum, Pak Adil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar, Pak? Malam baik. Baik, terima kasih telah bergabung. Dan selanjutnya, pemirsa, kami hadirkan juga nanti aktivis perempuan dan juga anak Sumatera Barat, Uni Yefri Heryani. Sepertinya masih dalam perjalanan. Saya akan membahas terlebih dahulu kepada Ibu Kepala Madrasah, Bu Marliza. Sebenarnya bagaimana kejadian ini bisa terjadi di lingkungan sekolah? Apakah benar yang seperti pemberitaan-pemberitaan yang terjadi ada ledakan yang cukup menggegerkan ini, Bu? Boleh diceritakan di awal ya? Terima kasih. Untuk peristiwa ini sepertinya tiba-tiba saja gitu ya. Waktu itu kami sedang melaksanakan kegiatan rapat dengan pengawas dan juga wakil kepala madrasah bersama KAUR di dalam ruangan. Setelah dari pagi itu ya, setelah 1 jaman lebih kami membahas, pas ketika itu jam 10 lewat selesai rapat kami laksanakan, kami pun berencana untuk keluar. Ternyata ada guru yang menyampaikan gitu kan, ini ada tadi dentuman gitu kan, tapi dentuman itu tidak sampai kedengaran sama kami yang berada di dalam ruangan, walaupun jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi kami berenam, tidak satupun yang mendengar gitu, jadi tidak terlalu seperti di berita gitu ya. Jadi kami berenam, tidak satupun yang mendengar ada ledakan. Kalau bom itu kan luar biasa ya. Jadi kita lihat memang ada bahan-bahan yang sudah meledak itu. Kemudian itu tuh di pertama sekali itu yang mengambil itu adalah security. Jadi security yang berada di luar mendengar mungkin katanya seperti ada yang meledak itu, apakah perkiraannya ada aki atau apa gitu kan. Nah, kemudian terus ditelusuri gitu kan, dan ditanyakan siapa yang berbuat ini, dan didapatkan anaknya. Akhirnya ya anaknya ditemukan, dan kemudian dia dibawa ke ruangan kami, ke lobi dan ke ruang kepala gitu. Nah, itu yang terjadi waktu itu. Tapi dari yang kita lihat, kenyataan yang ada di lokasi tersebut, yang ledakan terjadi itu tidak menimbulkan korban. Jangankan korban, maksudnya apa ya, manusia misalnya, atau barang, atau seperti kebakar dan segala macam, tidak ada. Memang ada ledakan, tapi di situ hanya serpihan seperti bara gitu ya yang ada. Jadi meja yang digunakan tempat barang yang diledakkan itu tuh juga tidak terbakar dan juga tidak hangus ya, tidak hancur gitu. Begitu juga dengan di sekelilingnya. Cuman mungkin ada asap, tapi saya sendiri tidak menyaksikan langsung karena memang tidak mendengar ada dentuman atau bunyi gitu ya pada saat kejadian tersebut. Walaupun tidak terlalu jauh gitu. Hanya beberapa kelas itu ya, sekitar 4 kelas ya. 4 kelas, jadi ada jarak sedikit sekitar 15 meter lapangan, baru itu ada kelas 3 kelas keempatnya gitu. Ini pelaku sendiri kelas berapa, Bu, saat ini? Saat ini dia sudah di kelas 12. Oke. Bukankah sekarang lagi berjalan MPLS atau Mata Muda ya di madrasah ya, Bu ya? Iya, lagi saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan masa ta'aruf ya, untuk siswa kelas 11. Jadi karena dia kan di kelas 12, jadi melaksanakan sebenarnya kegiatan aktivitasnya adalah PBM. Cuman pada saat artinya dia kelas 12 ini udah mulai kegiatan belajar mengajar di hari itu sudah mulai, sudah masuk. Cuman pada saat itu sudah istirahat gitu. Jadi sudah guru sudah keluar
kemudian itu juga waktu yang bersama itu sudah hampir mau masuk gitu kan, sudah mau bel gitu kan. Jadi guru tentu belum sampai ke kelas, jadi belum masuk guru. Itu memang dekat dengan waktu yang untuk masuk ke kelas jam. Artinya sudah ada sudah juga istirahat. teman-teman siswa lain di kelas itu? Ya seperti kata dari yang kita dengar ada beberapa siswa di dalam gitu, beberapa orang siswa. Siswa kita tidak melihat tanda-tanda dia akan melakukan peledakan itu? Kalau dari anak-anak tidak ada dia bercerita, cuman katanya kalau ini cerita anak-anak yang kita dapatkan ya, katanya gimana itu ceritanya, dia dari luar terus masuk karena sudah istirahat, dia masuk, terus setelah masuk dia lihat dia balik lagi gitu. Jadi memang kita juga tidak memperkirakan ada kejadian gitu. Bagaimana karakter dari anak ini? Apakah memang seorang pribadi yang cukup pemurung juga, Bu, yang tidak cukup bersosialisasi dengan teman-teman lainnya, atau bahkan mungkin ya korban perundungan juga dalam hal ini? Kalau kita lihat memang dia anaknya agak pendiam, jadi tidak terbuka ya. Sepertinya kemudian juga bergaul, kalau kita dengar dari kawan-kawannya juga tidak terlalu dekat gitu kan, dia lebih sering sukanya sendiri. Kalau cari kata kawannya juga, kalau mau duduk itu cari tempatnya yang sendiri, yang tidak ada kawannya gitu. Jadi dia seperti itu sifatnya, memang agak pendiam lah gitu. Tapi sempat ada perundungan yang dialami oleh si pelaku ini, Bu? Kalau sejauh yang kami pantau ya, yang kami tahu, kalau perundungan di madrasah kita rasanya tidak ada perundungan. Maksudnya tidak ada anak ini pernah menyampaikan bahwa dia pernah diperlakukan tidak baik sama kawannya misalnya kan, atau melalui orang tua dia bilang dia diperlakukan tidak wajar misalnya. Tidak ada informasi seperti itu, dan bahkan kawan-kawannya sendiri juga tidak ada menginformasikan kalau dia pernah gitu kan. Dan dia juga tidak pernah menyampaikan kalau misalnya ada ke guru kah itu namanya, atau ke wali kelas kah itu namanya gitu kan. Biasanya kalau ada masalah kan nanti mungkin guru tahu gitu kan. Nah, kemudian nanti kalau udah selesai dengan guru ternyata tidak tuntas, maka dia tentu ke wali kelas. Dan nantinya kalau memang tidak juga selesai, masih berulang, tentu ke BK gitu kan proses seperti itu. Besar yang menyumbang sebenarnya, apakah lingkungan sekolah yang menjadikan anak seperti ini menjadi pemurung lalu tiba-tiba menjadi masuk dalam barisan radikalisme seperti teroris dalam tanda kutip begitu, atau juga lingkungan keluarga, lingkungan rumahnya yang lebih menyumbang besar, atau lingkungan sekolah ini? Kalau bicara secara umum tentu ketiganya menyumbang besar, termasuk lingkungan digital. Tadi kan udah bilang kan bahwa ruang digital juga berkontribusi pada saat ini. Kalau tadinya kan kita tahunya ruang fisik yang tadi kita sebutkan, tapi sekarang ruang digital juga mempengaruhi anak lebih dekat gitu ya. Dia langsung bisa saja dia menonton film-film tentang kekerasan sekarang kita kan nggak tahu, karena memang tidak ada, nyaris minim pengawasan seperti itu terjadi pada anak kita gitu ya, yang nanti pasti di asesmen itu perlu untuk dilihat nantinya apa saja yang dilakukan anak segala macam. Pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya nanti ke keluarga, semua anak perlu di asesmen ini, khususnya yang terjadi di Mantiga saat ini. Iya, sebetulnya jadi kalau kita bicara tentang pencegahan dan penanggulangan tindak ekstremis itu, ya kita pertama kita pasti sudah punya peta data terkait dengan sekolah-sekolah yang rentan untuk semua sekolah nih, petanya ada gitu, tapi ada sekolah-sekolah yang akan rentan, ada sekolah-sekolah atau ada anak-anak yang akan menjadi rentan gitu ya, termasuk tadi itu yang peta itu sebetulnya sudah disiapkan kalau kita sudah punya peraturan yang mendorong itu. Tapi secara nasional kan sebetulnya sudah punya kita RAN PE yang kedua ini sangat spesifik, yang temanya juga jelas gitu ya. Salah satunya itu adalah lingkungan pendidikan, ada lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, ada banyak tema yang dibahas di RAN PE kedua ini gitu. Dan ini menjadi PR kita juga. Mudah-mudahan ini kan kebetulan ketemu dengan Pak Forum pencegahan terorisme di Sumatera Barat gitu ya. Nanti kita bisa diskusi lebih panjang lagi di luar gitu, karena kalau diskusi di sini kan nanti kita bisa ini apa aja sih kerjaan di RAN PE di forum gitu kan. Nah, tetapi yang paling penting itu adalah dengan melihat yang seperti ini,
memang hal yang terpenting kita perlu melakukan mapping awal. Ini kan harus mapping awal karena pasti kita belum punya ini gitu ya. Kita harus melakukan mapping awal terkait dengan kerentanan anak-anak terkait dengan tindakan ekstremisme ini, termasuk juga wilayah-wilayah gitu ya kan. Dulu kan saya sempat bilang bahwa ada beberapa, saya sempat bicara juga, tapi ini sudah terorisme kan, beberapa wilayah di Sumatera Barat yang merupakan kantong-kantong yang mungkin akan menjadi bom lain di kita nantinya gitu kan. Tapi kita harus menyadari meski tidak hanya Sumatera Barat, karena kita tinggal di Sumatera Barat, buat saya memang PR kita adalah membincangkan Sumatera Barat secara serius gitu. Jadi apa nih sebetulnya yang terjadi gitu kan, apa sebetulnya yang memicu ini terjadi. Penting kalau untuk kasus ini, apa yang memicu anak sehingga melakukan tindakan seperti ini. Tapi kita kan tidak bisa serius terhadap ini. Ya betul, BNPT sudah koordinasi dengan kami ya, FKPT, bahkan setiap hari sejak kejadian ini? Sejak awal kejadian. Bagaimana respon mereka, Pak? Ya, respon mereka tentu meminta FKPT aktif ya, terlibat dalam kasus ini, pemantauan, dan alhamdulillah memang kabit kita yang perempuan, Bu Ruri itu sepertinya sampai tengah malam itu dari awal kejadian hadir di sekolah, hadir mendampingi. Dalam konteks mendampingi ya, karena ini kan anak-anak gitu ya, anak-anak ini kan tentu perlu ada perlindungan hak dia secara konstitusional gitu. Nah, jadi ini kita lakukan dan kita koordinasi dengan BNPT melaporkan seluruh kejadian-kejadian yang berkembang dari waktu ke waktu. Nah, tentu kita hari ini menunggu betul bagaimana perkembangannya, karena memang dia masih berada dalam pengawasan pihak-pihak yang berwajib gitu. Nah, ini informasi yang seperti ini. Kemudian satu lagi mungkin terkait RAN PE. Sumatera Barat setahu saya ya, sejak RAN PE pertama, ini sudah masuk RAN PE kedua pada masa periode Pak Prabowo, itu kita belum punya RAN, belum punya. Jadi kita agak lambat di situ mungkin. Baik. Nah, forum dong yang ini Pak, forum yang mendesak Pak supaya dibuat RAN PE. Iya, kita kalau enggak kita enggak punya peta jalan. Terakhir kalau saya tidak salah ini Juli ya, bulan April kita pernah melakukan sebuah kegiatan yang diinisiasi oleh BNPT dan Kemendagri gitu ya, untuk mendorong pemerintah daerah segera ya melakukan penyusunan atau perumusan tentang rencana aksi daerah tentang pencegahan ini. Nah, ini kita masih menunggu nih. Kalau di acara itu kayaknya pemerintah begitu sangat antusias ya, tapi tentu antusiasme itu harus dibuktikan dengan melahirkan produknya. Apalagi dengan momen ini Pak, tepat nih. Mungkin mulai ini aja Pak, kalau saya sih mulai melakukan diskusi dengan Kepala Kesbangpol gitu, mempersiapkannya gitu kan. Kemudian tentu Kepala Kesbangpol akan berkoordinasi dengan siapa, Menhukum kah, apakah gitu kan. Apalagi BNPT itu kan secara nasional kan dinilai cukup bagus ya oleh banyak organisasi masyarakat sipil, tapi memang di tingkat daerah ini memang menjadi PR, banyak daerah yang memang belum punya itu. Nah, memang satu catatan kita, kalau di awal-awal BNPT ada gitu ya, memang Sumatera Barat termasuk di dalam wilayah kerjanya, pencegahan dan juga penanggulangan tindak ekstremisme ini gitu. Dan lagi-lagi untuk anak muda ini menjadi penting buat kawan-kawan untuk belajar lebih banyak terkait dengan kejadian ini. Mungkin gini, satu lagi Pak, karena ini adalah kerja kolaborasi, maka tadi kan yang baru muncul itu dinas pendidikan, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas sosial. Tapi kita nanya, apakah dinas pemuda muncul nggak di ruang ini gitu ya? Karena dinas pemuda kan menjadi strategis ya untuk melakukan upaya. Jadi ini lintas gitu ya, tidak hanya 1-2 institusi dinas yang akan bekerja untuk hal ini. Maka kita mau dengar nih suara kepala daerah terkait dengan ini gitu. Itu menjadi bagian penting, apa pernyataan kepala daerah gitu ya untuk kondisi ini udah hari kedua gitu ya, ada nggak pernyataan kepala daerah terkait dengan ini? Artinya sudah harus menaruh perhatian yang cukup serius akan masalah ini ya, tidak bisa kita pandang sebelah mata lagi. Terima kasih banyak nih ya Pak Adil dan juga Bu Marliza telah hadir malam hari ini atas klarifikasinya yang sudah dilakukan juga. Dan pemirsa, dari Mantiga Padang ini kita bisa belajar bahwasannya
lingkungan sekolah harus memberikan ruang yang aman, nyaman bagi anak untuk meraih masa depan. Dan semoga dari kejadian ini sekolah lintas unit-unit yang ada, lembaga, satgas-satgas bisa bergerak segera agar ini tidak lagi terjadi di sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Barat juga Indonesia. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya Oktafril beserta kerabat yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.